Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Banyak yang bertanya ke saya tentang menstruasi, tentang haid ya. Dok, warna darah menstruasi saya seperti ini. Dok, warna darah haid saya seperti ini, apakah normal? Kok warnanya begini? Biasanya tidak seperti ini. Nah, jadi untuk menjawab keraguan teman-teman yang bertanya ke saya dan juga supaya makin banyak yang tahu, jadi saya buatkan saja di video ini ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa sih arti warna darah haid ya. Jadi kan tidak semua darah haid itu ada yang merah ya, coklat, abu-abu ya. Jadi semua darah itu bisa berbeda dan semua warna itu memiliki arti ataupun makna. Teman-teman semuanya ya yang menonton video ini, walaupun namanya itu darah haid, itu darahnya itu berbeda ya dari saat darah biasa ataupun darah misalkan teman-teman teriris ya di tangan ataupun jatuh ya. Kalau teriris seperti itu ataupun jatuh seperti itu biasanya kan darah kita itu warnanya merah terang ya. Nah, kalau darah haid ini bermacam-macam, ada yang coklat tua, merah tua ya. Jadi bervariasi. Nah, jadi darah haid itu walaupun namanya darah haid, dia sebenarnya itu jaringan di rahim dan juga sel telur yang tidak mengalami pembuahan ya, yang akhirnya dia keluar. Nah, itulah yang disebut dengan darah haid ya, bukan darah seperti teriris ya, keluar darah merah, bukan seperti itu. Saat teman-teman mengalami menstruasi ataupun haid, ini bisa saja sebagai pertanda ataupun petunjuk tentang kesehatan hormonal teman-teman. Nah, jadi dengan menstruasi ya, selain teman-teman mengetahui teman-teman itu sedang hamil atau tidak ya, ini juga bisa mengetahui tentang kesehatan hormon teman-teman. Dan yang perlu teman-teman tahu, tiap orang warna darah haidnya normalnya itu bisa berbeda, tetapi ada warna-warna tertentu yang harus teman-teman waspadai. Warna yang pertama adalah merah muda ataupun merah pucat. Nah, ketika teman-teman mengalami menstruasi ataupun haid, tiba-tiba warna darahnya itu merah muda ataupun pucat ya. Nah, ini berarti tubuh teman-teman kadar estrogennya itu rendah, apalagi misalkan volumenya itu lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari biasanya ya. Biasanya hari-hari berapa darah menstruasinya banyak ya, tiba-tiba ini sedikit. Nah, ini bisa saja pertanda bahwa estrogen teman-teman kadarnya itu rendah. Kadar estrogen yang rendah ini bisa ditandai karena misalkan teman-teman olahraganya terlalu berat ataupun kekurangan nutrisi, pertanda anemia. Nah, jadi kalau kadar estrogen yang rendah ini tidak diobati, ya lama-lama ini bisa meningkatkan teman-teman terkena resiko osteoporosis. Ketika teman-teman menstruasi, darahnya itu warna pucat ataupun merah muda, ini juga bisa pertanda bahwa darah teman-teman itu kekurangan sel darah merah atau juga kekurangan zat besi. Nah, kalau darahnya kekurangan sel darah merah ini kan nggak bagus, berarti ada tanda tanya ya, berarti ada masalah di situ. Nah, darah ini fungsinya vital ya untuk tubuh kita karena dia mendistribusikan oksigen ya, mendistribusikan nanti nutrisi. Nah, jadi kalau seandainya sel darah merahnya itu kurang, nah ini sangat rawan sekali ya untuk organ-organ tubuh kita ya, termasuk organ reproduksi teman-teman. Nah, jadi bisa bermasalah nanti kesuburannya. Kemudian penyebab lain dari darah menstruasi merah muda ataupun pucat ini bisa karena PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, jadi kadar estrogennya juga bisa rendah. Kemudian orang-orang yang akan mengalami perimenopause ya, jadi dimana menuju menopause. Nah, jadi dia akan menyambut masa menopause. Nah, biasanya 4-5 tahun sebelum terjadinya menopause. Nah, ini juga bisa ya warna darahnya itu merah muda ataupun pucat. Yang kedua, merah cherry.
Nah, ketika teman-teman menstruasi ya, menemukan darahnya itu di pembalut ya, warnanya merah terang, merah ceri, ini merupakan warna yang normal ya. Ini apalagi misalkan di minggu-minggu menstruasi warnanya merah terang, ini merupakan warna yang normal. Kemudian teman-teman, warna merah terang ataupun merah ceri ini ya menunjukkan bahwa peluruhan dinding rahim itu baru saja terjadi. Nah, kemudian kalau seandainya nanti dia sudah mulai melambat ya, peluruhannya, keluarnya darah itu sudah mulai melambat ya, biasanya warnanya itu akan menggelap. Nah, ini merupakan hal yang normal ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman di rumah? Warnanya itu merah terang seperti ceri atau tidak? Yang ketiga, merah tua pekat. Nah, ketika teman-teman menstruasi ya, darah yang keluar itu merah tua pekat, ini merupakan warna yang normal juga. Nah, tetapi misalkan darahnya itu merah tua pekat menggumpal ya, apalagi sebesar koin ataupun lebih besar lagi gumpalannya, ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan di situ ya. Apalagi teman-teman misalkan dibarengi dengan PMS ya, nyeri hebat. Nah, jadi kalau seandainya ada nyeri, kemudian ada darah menggumpal, ya, warnanya merah tua, nah bisa saja ini merupakan tanda teman-teman progesteronnya rendah dan estrogennya itu tinggi. Kemudian bisa saja ini merupakan tanda fibroid rahim ya. Jadi fibroid rahim itu merupakan pertumbuhan massa jinak ya di rahim. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami menstruasi disertai dengan nyeri ya, nyeri hebat, dan juga keluar gumpalan-gumpalan darah ya, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Jadi biar tahu apa sih penyebab teman-teman mengalami hal seperti itu. Yang berikutnya warna coklat tua gelap ya. Nah, ketika teman-teman menstruasi ataupun haid ya, darah menstruasinya warna coklat tua gelap ya, ini bisa saja pertanda bahwa kadar estrogen teman-teman itu berlebih sehingga lapisan dinding itu menebal. Nah, kemudian nanti kalau seandainya menstruasi biasanya volumenya juga akan lebih banyak daripada yang warna merah segar. Nah, kemudian teman-teman, ini merupakan hal yang normal ya. Kecuali misalkan teman-teman mengalami menstruasi ataupun haid darahnya coklat tua gelap dibarengi dengan PMS ataupun dibarengi dengan nyeri perut yang berlebihan. Nah, ini bisa saja ada gangguan di situ. Jadi kalau teman-teman mengalami sakit perut ya, nyeri perut di bagian bawah, darah menstruasinya berwarna coklat tua, ini sebaiknya konsultasikan ke dokter supaya dilihat ada kelainan atau tidak. Tetapi kalau seandainya tidak ada keluhan nyeri perut ya, berarti normal saja ya. Kemudian warna yang terakhir abu-abu. Nah, ketika teman-teman menstruasi ataupun haid darahnya itu merah segar ada abu-abunya, nah ini bisa saja teman-teman itu terjangkit penyakit kelamin ya, ataupun penyakit menular seksual ya. Berarti ada infeksi di situ. Nah, pertanda abu-abu juga bisa menandakan teman-teman itu mengalami keguguran. Jadi kalau seandainya teman-teman menstruasinya ada abu-abunya, sebaiknya itu segera periksa ke dokter biar pasti, biar mendapat penanganan ataupun pengobatan yang tepat. Oke teman-teman, itu tadi warna-warna darah menstruasi dan artinya. Nah, kira-kira teman-teman termasuk darah menstruasi yang mana nih? Tinggal disesuaikan. Apa ada warna darah menstruasi yang belum saya sebutkan? Coba ditulis di komentar ya. Nah, jadi teman-teman saat teman-teman menstruasi ataupun haid itu jangan sekedar ya ganti pembalut, buang. Nah, coba diperhatikan ya warnanya, ya jumlahnya, durasinya. Nah, jadi bisa tahu normal atau tidak, ya ada gangguan atau tidak. Nah, jadi juga bisa mengecek hormon-hormon teman-teman, kesehatan teman-teman dari darah menstruasi dan jumlah menstruasinya. Apalagi ketika teman-teman menstruasi disertai dengan gejala-gejala lain ya. Misalkan nyeri yang hebat ya, bahkan sampai keringat dingin. Nah, jadi memang di situ perlu teman-teman perhatikan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share, di-like, komentar di video ini. Salam sehat, sampai jumpa.